Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh Al-Quran kita diajak jangan sampai menghembuskan nafas terakhir kecuali kita dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menghembuskan nafas terakhir kecuali kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Jangan menghembuskan nafas terakhir kecuali dari lisan dan hati kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wasiat takwa ini selalu disampaikan dimanapun khutbah Jumat disampaikan? Di negara ini, di negara Eropa atau di negara-negara Asia yang lain, di negara Afrika bahkan, satu hal yang tidak boleh terlewatkan di dalam khutbah Jumat adalah menasehatkan dan mewasiatkan seorang khatib kepada jamaahnya untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang lain, Rasulullah mengajarkan kepada kita, keluarkan dari dalam lisan kita, keluarkan dari hati kita, keluarkan dari mulut kita, dalam sehari semalam minimal mengucapkan 7 kali, ya dzal jalali wal ikram amitsna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitsna ala dinil Islam. Wahai zat yang maha mulia, ya dzal jalali wal ikram, amitsna, wafatkan kami ya Allah, amitsna ala dinil Islam, wafatkan kami dalam keadaan beragama Islam, wafatkan kami dalam keyakinan hati dan fikiran kami mengucapkan la ilaha illallah, wafatkan kami dalam hati dan fikiran kami dan lisan kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adalah 2 kalimat yang sangat agung di hadapanmu, di hadapan malaikatmu, dan di seluruh hadapan makhluk-makhlukmu. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu siapapun kita harus selalu berdoa kepada Allah. Siapapun kita, apapun pekerjaan dan profesi kita, kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang lain dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri dari orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah dia bersungguh-sungguh mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bohong sekali orang itu menyatakan beriman dan bertakwa kepada Allah, tetapi dia ingkar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bohong sekali ketika orang itu menyatakan beriman kepada Allah, hanya berpegang kepada Al-Quran tetapi melupakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di dalam Al-Quran, barang siapa yang beriman dan bertakwa kepadaku, maka syaratnya adalah beriman dan bertakwa kepadaku dan beriman dan bertakwa kepada kekasihku, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena seluruh perintah Allah di dalam Al-Quran, karena seluruh perintah Allah di dalam sabdanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah disampaikan dari lisannya yang paling agung, disampaikan dari jiwanya yang paling agung, disampaikan dari rohnya yang paling agung, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadirin sekalian, Allah mengingatkan kepada kita melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengingatkan kita, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun min rahmatihi, ba'idun min adabihi. As-sakhiyyu, bersifat dermawan, bersikap dermawan, bersikap loman. Qaribun minallah, sesungguhnya sifat dermawan itu sangat dekat dengan Allah. Qaribun minallah, qaribun min rahmatihi, dan sangat dekat sekali dengan rahmatnya Allah. Ba'idun min adabihi, dan jauh sekali dari adab-adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kebalikannya dari sikap dan sifat dermawan, al-bakhil. Wal bakhilu adapun bakhil, ba'idun minallah, sesungguhnya bersifat kikir, medit, cerek, itu ba'idun minallah, itu jauh sekali dari Allah. Ba'idun min rahmatihi, dan jauh sekali dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Qaribun min adabihi, bersikap, bersifat, berperilaku kikir, pada hakikatnya sesungguhnya sangat dekat sekali. Qaribun min adabihi, sesungguhnya dekat sekali dengan siksa dan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala.